hari ini terlaksana acara doa bersama dalam rangka memperingati hari lahir Ikhlas ke-36 yang bertempat di halaman Gedung Sayyidatun Juwairiyah binti Al-Haris. Baik, bersama berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka memperingati hari lahir ke-36 Ikatan Santri Salafiyah Shafiyah atau IKSAS, pengurus pusat IKSAS Putri periode 2023-2025 menggelar acara doa bersama yang berlangsung hikmat. Acara doa bersama ini dihadiri oleh Dewan Pakar IKSAS, segenap pengurus pesantren, pengurus pusat IKSAS, ketua, serta pengurus rayon dan suprayon senusantara. Acara dimulai dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menambah suasana sakral dalam acara tersebut. Acara dilanjutkan dengan zikir basmalah dan sholawat qiyam oleh Jamiah Sholawat Hurun-In. Seluruh hadirin kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Yalal Waton, serta Mars IKSAS. Puncak acara berupa doa bersama dan pembacaan istighosah Nahdiyah yang dipimpin oleh Dr. Anda Muani. Ya Allah ya Qadim, Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Kemudian sebagai simbol rasa syukur pemotongan tumpeng dilakukan oleh Rini Junaidah Wasian MHI bersama Dr. Anda Hasanah Thohir MPDI dan Nazilul Umami SPD selaku Ketua Umum Pusat IKSAS Santri. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kami dari pengurus pusat IKSAS Putri dapat melaksanakan peringatan hari lahir IKSAS yang kami kemas dalam doa bersama seluruh pengurus pesantren, pengurus rayon, suprayon, dan pengurus komisariat IKSAS senusantara. Alhamdulillah malam hari ini acara berjalan dengan hikmah dan juga lancar. Terakhir dari kami ucapkan selamat hari lahir IKSAS yang ke-36. Semoga IKSAS menjadi lebih baik lagi ke depannya, dapat melahirkan kader-kader yang diinginkan oleh pondok pesantren khususnya IKSAS. Dalam sambutannya, Dr. Anda Hasanah Thohir MPDI selaku Dewan Pakar IKSAS sekaligus Ketua Umum pertama IKSAS Putri menyampaikan ucapan syukur atas tercapainya usia perjuangan ke-36 IKSAS dan menyampaikan refleksi tentang sejarah IKSAS. Untuk itu sedikit kami mengulas karena namanya sekarang peringatan hari lahir. Sehingga waktu itu kenapa kok bisa dilahirkan? Ini yang penting. Sehingga tujuan ini agar tidak berbelok ke kiri atau ke kanan, maka di sini harus dikuatkan yang namanya hitoh, ya. Hitoh itu garis perjuangan organisasi. Berarti kalau IKSAS, hitohnya IKSAS. Pengurus wajib tahu IKSAS ini hitohnya seperti apa. Sehingga pada saat lahir sampai diperingati setiap tahunnya, ini hitoh ini tidak pernah berbelok kemanapun. Justru bagaimana ini berkembang. Tidak hanya satu garis lurus, tapi ada garis-garis lain sebagai penguat. Seperti itu yang kita harapkan. Apa di situ garis-garis perjuangan IKSAS? Semuanya sudah dituangkan di dalam ADART. Saya tanya, apakah pengurus pegang ADART detik ini? Iya, enggak, bukan di forum ini. Artinya sebagai pengurus itu pegang ADART IKSAS? Iya, wajib hukumnya. Karena itu bukti nyata, sampai pegang ADART itu berarti nyekenin, ya, menguatkan garis-garis perjuangan IKSAS agar tidak melenceng dari garis lurus yang sudah ditetapkan. IKSAS ini, ya, pertama didirikan itu sebagai wadah pengikat pondok pesantren dengan santrinya. Artinya pondok dalam hal ini adalah kiai, pengasuh dengan santrinya. Sekarang berkembang, santri itu dipisah, ada santri aktif, ada santri alumni. Sehingga IKSAS ini pengikat, ya, pengikat antara santri dengan kiai, antara alumni dengan kiai. Dan sekarang berkembang lagi, tidak hanya alumni, tapi wali santri. Sehingga yang dikatakan oleh pengasuh namanya segitiga emas. Nah, sekarang selanjutnya untuk apa? Yang jelas pertama untuk mengikat agar
bersatu, tidak bercerai-berai, tidak jalan sendiri-sendiri. Sehingga begitu ada santri menginjakkan kaki ke pondok pesantren, ini berarti sudah terikat secara otomatis ex officio. Begitu mendaftar menjadi santri, otomatis menjadi anggota iksas, tapi iksas santri. Begitu alumni ada, ya, ini alumni itu bukan berhenti, ya. Jadi rekomendasi itu adalah hanya wasilah administrasi, pindah status antara santri dan alumni. Karena dalam sejarahnya iksas, kalau dulu pengurus iksas itu merangkap pengurus iksas santri juga pengurus iksas alumni. Kemudian pada waktu mubes iksas yang ke-10 tahun berapa? 2007. Di mana? Katanya pegang ADART. Di mana? Di Sukolilo, Surabaya. Ditetapkan, ya, ditetapkan bahwa iksas santri dengan iksas alumni dipisah, ya. Namun iksas santri putra dan putri tetap terpisah, ya. Alumni secara struktur kumpul antara putra dan putri, tapi secara kultur ini tetap, ya. Jika kegiatan tidak terikat dengan struktur, misalnya baca Rotibul Haddad, apakah harus dengan laki-laki? Tidak. Maka di sini diberi kesempatan putri silahkan ngadakan sendiri, putra silahkan ngadakan sendiri, tidak harus bersama, terkecuali ada udzur yang lain. Misalnya ternyata satu kabupaten cuma ada 20 anggotanya putra dan putri, misalnya seperti itu. Tapi kita mengadakan kegiatan Rotibul Haddad itu tidak harus hanya alumni saja, tapi bagaimana justru alumni bisa mengajak masyarakat untuk membaca Rotibul Haddad, sehingga tidak ada alasan hanya 10, tapi bisa dengan jamaah di sekitarnya ikut kegiatan Rotibul Haddad. Kemudian ikatan ini untuk apa? Di samping agar, ya, agar ada ikatan santri dengan pondok pesantren, dengan kiainya, kemudian dengan alumni. Saya lanjutkan yang tadi hasil mubes yang di Surabaya. Dipisah, ya. Dipisah itu kenapa? Karena ada evaluasi besar. Waktu alumni dan santri ini kumpul, ya, dalam strukturnya jadi satu, ternyata ini beda fungsi, ya, beda fungsi. Kenapa? Karena saat santri itu aktif di pondok, ini kegiatannya fokus pengkaderan. Setelah lulus dari pondok, kader ini diterjunkan ke masyarakat sebagai alumni. Sehingga mekanismenya seperti itu. Saat ada santri mondok menjadi iksas santri, ini fokus kegiatannya pengkaderan. Jadi disiapkan, ya, calon-calon tokoh masyarakat yang nanti akan menjadi alumni itu disiapkan di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Kemudian nanti kalau sudah lulus, sesuai dengan kapasitas masing-masing, kemampuan individu masing-masing maupun kemampuan secara organisasi, nanti ini pindah menjadi anggota iksas alumni. Perannya juga berbeda. Kalau di pondok menyiapkan menjadi seorang pemimpin, baik di organisasi iksas alumni maupun nanti pemimpin di masyarakat. Kemudian juga menyiapkan kader yang siap diterjunkan di masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Sekarang pertanyaannya, kami tanyakan kepada pengurus iksas pusat dan pengurus iksas rayon yang saat ini punya tanggung jawab untuk melakukan pengkaderan, sudah dilakukan atau belum? Pengkaderan di organisasi itu ada dua.
Yang pertama, kader yang disiapkan untuk menjaga organisasinya. Sehingga ini nanti kalau lulus kader ini punya tanggung jawab menjaga organisasi secara struktur. Kemudian ada pengkaderan yang kedua, ya. Di samping secara struktur bertanggung jawab, ini secara individu harus punya kapasitas yang memahami tentang Iksas. Ya, Iksas ini adalah pondok pesantren. Ya, jadi kalau bicara Iksas itu adalah pondok pesantren. Ikatan Santri Salafiyah Safiyah ini disahkan langsung oleh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo kala itu, yakni pada 1 Oktober 1988. Dan diamanahkan kepada Kiai Haji Raden Ahmad Fawid As'ad sebagai pendiri sekaligus ketua umum pertama yang kini terus berkembang menjadi wadah silaturahmi, komunikasi serta pengabdian antara santri, alumni dan pengurus pesantren sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan pengesahan. Acara ditutup dengan persembahan lagu Rayon Iksas Senusantara yang semakin memeriahkan suasana. Dengan adanya doa bersama ini diharapkan Iksas dapat terus memperkuat tali silaturahmi, semangat kebersamaan dan loyalitas pengabdian. Perkenalkan, nama saya Arisma Ilhami. Saya selaku Ketua Rayon Iksas Jember periode 2024-2025. Saya di sini mewakili pengurus Rayon Iksas Senusantara, ingin mengucapkan rasa syukur alhamdulillah karena kami dapat mengikuti kegiatan doa bersama dalam rangka memperingati hari lahir Iksas yang ke-36. Harapannya semoga Iksas kedepannya bisa lebih berdedikasi dan pengurusnya lebih berloyalitas tinggi, baik dari Iksas santri maupun Iksas alumni.